Yang ketiga, Kedungwangi Sambeng Babat. Kok saya bawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Kedungwangi terletak di Kecamatan Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Lamongan, rasulillah, la Jawa haula Timur. wala quwata illa billah, amma ba'du. Ranting Yang saya hormati para dewan juri, para peserta dan para nominator dari ranting yang lain. Di sini kami dari pengurus ranting NU Kedungwangi, Kecamatan Sambeng, MWC Sambeng, PCNU Babat. Kami akan menyampaikan profil terlebih dahulu, video monggo diperlihatkan. Desa Kedungwangi terletak di Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Ranting NU Kedungwangi berada di wilayah kerja MWC NU Sambeng, PCNU Babat. Ranting NU Kedungwangi yang mempunyai jargon mandiri manfaati selalu berusaha untuk menjaga dan mengamalkan ajaran Islam ala ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah dan pemberdayaan masyarakat melalui program-program unggulan yang mengimplementasikan program PWNU Jawa Timur, yaitu Pancaharoka, meliputi kaderisasi, literasi dakwah, pendidikan, fasilitas ekonomi dan kesehatan. Sejak ditetapkan menjadi Desa Taman Al-Quran, kegiatan pendidikan baik formal maupun non-formal di Desa Kedungwangi mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan TPQ di bawah naungan NU Kedungwangi dengan program tahfidz Al-Quran sejak usia dini. Pada pendidikan formal, pengurus ranting NU Kedungwangi selalu berkomitmen untuk ikut serta memajukan pendidikan, mulai dari PAUD, RA Muslimat, MI, dan MA Ma'arif NU yang prestasinya tidak diragukan lagi. Di lingkungan yang mayoritas bermata pencarian sebagai petani, guna menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen, petani memacu sistem pertanian berkelanjutan, yaitu pembuatan serta penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati. Pengurus ranting NU Kedungwangi mengikut sertakan kader-kader terbaiknya dalam program kaderisasi Banom dan jajarannya. Aksi nyata Ansor Kedungwangi mengenalkan NU pada kaum milenial melalui turnamen bola voli Ansor Cup yang sudah menjadi agenda tahunan.
bidang kesehatan, RSNU Babat sebagai mitra PRNU Kedungwangi senantiasa memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi umat Nahdliyin dan masyarakat Kedungwangi. Selain pengobatan medis, juga melaksanakan bakti sosial dan pengobatan tradisional bersamaan dengan pelaksanaan Lailatul Ijtima. Bidang ekonomi, membina UMKM, salah satunya yaitu pabrik tempe yang cukup termasyhur di wilayah Lamongan Selatan, dan kerajinan Jatimolek yang menyulap limbah kayu menjadi beraneka macam kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Membuat nota kesepakatan dengan Bank Syariah Indonesia, mengajak umat dan masyarakat untuk memutus mata rantai dari jerat rentenir dan pinjaman online melalui program pinjaman modal tanpa bunga. Melalui Lazisnu Kedungwangi, setiap tahunnya melakukan program bedah rumah tidak layak huni, bahkan membangun rumah dari 0% sampai 100%. Melalui LKKNU, PRNU Kedungwangi mendirikan lembaga kesejahteraan sosial yang bernama LKSNU Al-Harokah yang melayani pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Program terbaru PRNU Kedungwangi yaitu migrasi pengolahan sampah tradisional ke pengolahan sampah modern, yaitu program mengubah sampah menjadi berkah. Terima kasih. Demikian profil singkat PRNU Kedungwangi MWCNO Sambeng PCNO Babat. Kemudian di sini kami akan menjelaskan lebih detail terkait dengan profil kami sebagai pengurus ranting di wilayah Lamongan pedesaan. Dari jarak antara kota dengan desa itu sekitar 31 kilo dari pusat kota Lamongan. Jadi Lamongan paling selatan, paling ujung, berbatasan dengan Jombang. Ini adalah kantor PRNU Kedungwangi yang sedang kita mulai 1 bulan yang lalu dan belum jadi. Mudah-mudahan ini akan terwujud. Kantor yang lama yang tadi ditampilkan di video, dan ini mudah-mudahan tahun ini bisa selesai. Ini pengurus kami PRNU Kedungwangi Delak Mangka berdiri tahun 1953. Ini usianya cukup tua jika dibandingkan dengan ranting-ranting di Kecamatan Sambeng. Jadi ini termasuk ranting pertama di kecamatan kami. Ketua Tanfidiyah pertama Haji Soim. Ketua Tanfidiyah sekarang adalah Ustadz Agus Susanto. Jumlah pengurus kami 21, jumlah pengurus Suriah 11. Dan ini bisa ditampilkan bagaimana jumlah lembaga yang kita miliki, jumlah badan otonom yang kita miliki, ini dalam angka. Kemudian selanjutnya terkait dengan penguatan aswaja, program yang tidak kalah penting di pengurus ranting NU Kedungwangi ini adalah penguatan aswaja. Penguatan aswaja ini kita fokus di 2 bidang. Yang pertama adalah menjaga amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah tradisi, menjaga tradisi amaliyah yang sudah rutin kita jalankan. Lailatul Ijtima 9 kali dalam setahun. Halakoh Hazanah Aswaja ini pada aspek pendalaman materi. Penguatan aswaja dengan mengetahui hazanah keilmuan aswaja kita kaji. Lalu kemudian ada juga kajian tematik keaswajaan yang dilakukan setiap hari. Karena pengurus ranting NU Kedungwangi ini ada 4 dusun, sehingga jika ditotal setiap hari itu kita punya giliran untuk mengkaji tema-tema tertentu, sehingga kita namakan kajian tematik keaswajaan.
Lalu kemudian ziarah kubur, yasin, tahlil, istighosah ini termasuk amaliyah rutinitas yang kita jalankan untuk menjaga tradisi ke-NU-an. Lalu kemudian masalah kaderisasi, kita juga concern untuk dua hal. Yang pertama adalah kaderisasi secara formal yang sudah ditetapkan oleh PBNU dengan tahapan yang sudah ditetapkan. Ada beberapa kader PDP KPNU yang sudah mengikuti 31, PMKNU 11, PPWK 3. Lalu kemudian di kaderisasi Banom-Banom ini yang sudah terlaksana adalah PKD, Dirosaulah, Diklatsar Banser, Lakmut, Lakut, dan Magesta. Ini adalah kaderisasi secara formal yang diikuti oleh kader-kader ranting NU Kedungwangi, tetapi kaderisasi ini juga tidak hanya dilaksanakan secara formal mengikuti jenjang pengkaderan, tetapi juga yang tidak kalah penting adalah kaderisasi di tingkat sehari-hari, di tingkat grassroots dengan melibatkan para generasi muda atau generasi penerus yang akan melanjutkan estafet kepengurusan itu, dilibatkan di dalam beberapa event. Jadi kita punya tradisi untuk bergantian menjadi pemimpin atau menjadi ketua di dalam beberapa event tertentu. Ini sebagai bentuk kaderisasi secara berkelanjutan, biar tidak orang-orang itu saja. Nah, ini juga kita upayakan. Lalu kemudian pada aspek ketiga adalah di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini kita fokus pada tiga hal. Yang pertama adalah unit usaha yang dimiliki oleh pengurus ranting NU Kedungwangi, lalu yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi, lalu yang ketiga adalah layanan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama badan usaha, ada beberapa usaha yang kita kelola. Yang pertama adalah pengelolaan sampah modern melalui aplikasi berbasis Android, Beresin Sampah. Jadi masyarakat itu menyetorkan sampah itu bukan membayar tetapi malah dapat uang. Jadi sampah itu masyarakat dikasih kartu seperti ini, jadi ini barcode-nya itu langsung bisa menyambung di e-money. Jadi mereka menyampaikan atau menyetorkan sampah itu mereka dapat poin, dan poin itu bisa dikonversi menjadi mata uang, dan mata uang itu bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan itu sudah berbasis aplikasi. Lalu kemudian sewa lahan tebu, ini ada beberapa lahan yang kita sewa sebagai income tambahan untuk modali atau untuk menjadi penggerak ekonomi atau kebutuhan sehari-hari pengurus ranting NU Kedungwangi. Lalu kemudian ada produksi pupuk organik dan pestisida nabati, karena beberapa masalah yang dihadapi masyarakat adalah kelangkaan subsidi, pupuk subsidi, dan mahalnya pupuk non subsidi, sehingga untuk alternatifnya adalah kami punya alat-alatnya, kemudian dilatih untuk memproduksi pupuk organik dan pestisida nabati. Lalu kemudian ada usaha air bersih, karena beberapa tahun belakangan di masyarakat kita itu kekurangan air bersih, separuh dari desa kami itu mengalami kekurangan air bersih, sumbernya banyak yang nggak keluar lagi, sehingga kita mengebor di tanah milik kami, di tanah milik ranting NU, dan itu kita distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan air bersih. Dan rata-rata mereka yang berlangganan untuk air bersih setiap bulannya rata-rata di sekitar 30 sampai 50 ribu untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu kemudian yang kedua adalah aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat, ada pembinaan UMKM. Ini ada beberapa yang menonjol UMKM yang kita bina, ada usaha produksi tempe 3 pabrik. Pabrik ini seperti yang tergambar, ada yang juga kerajinan limbah kayu Jatimolek, dan ini orangnya juga sangat semangat sekali dan kita bina beberapa kali, dan sekarang tahun ini mulai mencoba menjajaki pasar ekspor. Lalu kemudian yang kedua adalah pinjaman tanpa bunga lazisnu, tetapi karena keterbatasan kami untuk pinjaman tanpa bunga ini masih maksimal 1 juta.
Kemudian ketika masyarakat membutuhkan modal yang lebih besar, kita sudah bekerja sama dengan BSI dan mereka siap untuk memodali UMKM yang kita bina. Lalu kemudian yang layanan kesejahteraan sosial, diantaranya kita yang sudah kita lakukan adalah bedah rumah tidak layak huni, dan ini yang dari 0% sampai 100% karena latar belakang orangnya janda, punya anak dan dari keluarga yang kurang mampu dan tidak punya penghasilan yang cukup layak. Sehingga kita membangunkan dari 0% sampai 100%. Ada juga yang dari 50% sampai 100% karena rumah tersebut tidak layak direnovasi, kemudian kita perbaiki. Kalau yang ada di tampilan ini adalah dari 0% sampai 100%. Dan 81 juta itu murni swadaya masyarakat yang dikoordinasikan oleh ranting NO, kita gerakan, kita kumpulkan semuanya, kemudian dan ini dimotori oleh Lazisnu Keduk PRNO Kedungwangi. Next, lalu kemudian pelayanan kesejahteraan berupa lembaga kesejahteraan sosial, dan ini sudah berjalan beberapa tahun dan sekarang sedang pengurusan secara legal, dan ini sebentar lagi izinnya sudah keluar, dan ini LKS yang langsung di bawah naungan NO Kedungwangi. Beberapa layanan sudah dilaksanakan sudah lama, ini diantaranya adalah pembagian beras, kemudian santunan kepada anak yatim, dan ini adalah diantaranya membantu para mustadafin, dan ini secara rutin biasanya dilaksanakan ketika malam Lailatul Ijtima. Jadi di samping juga mereka mengikuti pengajian juga dibarengi dengan ada santunan sosial, dan ini juga ternyata dari tahun ke tahun semakin meningkat layanan yang bisa diberikan. Ini adalah berkat dari para dermawan yang ada di lingkungan Kedungwangi. Lalu kemudian masalah kesehatan, ini diantaranya mitra rumah sakit NO Babat, kita sudah bermitra dengan RSNO Babat, dan ada kemudahan untuk layanan kepada warga yang punya status sebagai NO. Lalu kemudian baksos kesehatan medis dan non medis, ini di samping kesehatan medis yang sudah kita kerjasamakan dengan rumah sakit NO Babat, juga ada layanan kesehatan non medis berupa layanan terapi-terapi tradisional, terapi-terapi kesehatan yang non medis. Lalu kemudian santunan warga sakit bagi masyarakat yang kurang mampu, lalu kemudian posyandu balita dan lansia. Lalu kemudian next, ini adalah program dakwah digital. Dakwah digital kami berupaya karena era sekarang tidak bisa dilepaskan dari teknologi informasi, maka dakwah tidak hanya secara offline tetapi juga dakwah secara online. Ini adalah website PRNO yang sudah dikelola, beberapa konten sudah kita masukkan, nanti akan kita tambahkan terus menerus konten-konten moderasi, misalnya konten-konten keaswajaan yang itu bisa menambah, memasifkan konten dakwah keaswajaan. Lalu kemudian media sosial PRNO Kedungwangi yang dimiliki ini diantaranya adalah YouTube. Ini sudah sejak 2014 dan videonya sudah lebih dari 300 video dan sudah mendatangkan dimonetize ya. Meskipun angkanya tidak terlalu besar, biasanya 1 bulan sudah 3 juta. Kalau kemarin momentum Ansor Cup yang sebulan penuh itu sampai 7 juta. Ini penghasilan dari YouTube PRNO Kedungwangi. Lalu kemudian Facebook, Facebook ini juga tidak begitu masif, tetapi jumlah followernya sudah 1000 lebih. Ini adalah di antara dakwah digital dan kita sudah merencanakan beberapa program digitalisasi, di antaranya adalah perpustakaan digital, tetapi masih dalam tahap penjajakan. Ada juga nanti podcast keaswajaan karena kita mau menampilkan bahwa NU suara dari grassroots tentang
ke-NU-an, tentang kebangsaan, tentang wawasan keindonesiaan juga harus lahir dari struktur NU yang paling bawah, yaitu pengurus ranting NU Kedungwangi, dan kita akan menampilkan seperti itu. Dan ini adalah program yang dimiliki, yang sudah terlaksana di 2022. Kita akan mencoba beradaptasi dengan situasi, diantaranya adalah memperkuat tadi pengelolaan sampah itu. Lalu kemudian ini ada yang terlewat sepertinya, yaitu bidang pendidikan. Bidang pendidikan kami di pengurus ranting NU Kedungwangi ada beberapa pendidikan, tetapi program yang menjadi titik tekan adalah program tahfidz. Karena di Kedungwangi itu ada pendidikan formal dan non formal, beberapa TPQ itu ada 5 TPQ, dan program pendidikan formalnya diintegrasikan dengan program tahfidz. Tetapi untuk MI NU ini harus hafal juz 30, dan kemudian yang MA tahfidz 30 juz, tetapi yang sudah berhasil baru 7 siswa yang sudah full hafal 30 juz. Dan ini termasuk programnya. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan profil PRNU Kedungwangi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu telah habis. Terima kasih Kedungwangi. Berikutnya adalah sesi pertanyaan. Karena waktunya terbatas, satu ranting akan diberi satu pertanyaan. Masing-masing 10 menit dari jumlahnya 30 menit. Juri yang akan bertanya, yang pertama profesor dari ITS, yang kedua profesor dari UNESA, yang ketiga profesor dari UINSA. Monggo dipersilakan. Waktunya tanya jawab hanya 10 menit untuk masing-masing ranting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung ketiga grup, ranting satu. Oh, satu ranting saja. Mau nanya kepada yang dari Kedungwangi. Masalah kaderisasi itu biasa menjadi masalah sekarang Pak, khususnya di kalangan muda. Nah, saya melihat tadi kaderisasi di Kedungwangi sangat baik. Saya hanya ingin menanyakan, itu untuk kaderisasi yang melibatkan anak-anak muda di Kedungwangi, itu apakah ada khususnya pengurusnya yang melibatkan betul-betul anak-anak muda yang dari misalnya umur-umur remaja. Nah, itu kegiatannya seperti apa misalnya, karena ini masa depan NU. Kebanyakan kegiatan kita itu tidak disukai anak muda gitu ya. Nah, monggo silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Dewan Juri. Terkait dengan kaderisasi untuk generasi muda, termasuk remaja, di samping ada kaderisasi yang melalui Banom itu secara formal yang sudah ditetapkan dengan penjenjangan, tetapi di kami juga ada kaderisasi secara internal yang bisa kita lakukan. Di antara di sebelah kantor itu biasanya digunakan untuk proses pelatihan. Kalau di bidang pekerjaan itu ada pelatihan LAS, ada pelatihan AC. Itu kalau di bidang keterampilan kerja. Tetapi kalau untuk penguatan aswaja kita punya yang disebut dengan halaqah itu tadi. Jadi kita selalu mengidentifikasi dan mengembangkan pemahaman tentang keaswajaan itu kepada anak-anak muda yang masih usia remaja. Dan setiap event kegiatan itu mereka selalu terlibat dalam kepanitiaan yang diselenggarakan oleh pengurus ranting NU. Ini untuk melatih komunikasi dengan warga, untuk melatih bertanggung jawab, untuk melatih kepemimpinan. Itu, dan yang ketiga adalah tentang pelibatan di dalam pengembangan literasi media ini. Jadi konten-konten yang ada di YouTube, konten-konten yang ada di website,
itu banyak juga yang diambil dari kreativitas anak-anak muda. Jadi dengan melibatkan mereka ke dalam seluruh kegiatan NO, kita berharap dengan sendirinya akan tertanam secara perlahan masuk ke dalam pikiran dan hati mereka. Demikian, Pak. Berikutnya dari Profesor Unesa, silakan.